We have debutants Indonesia, People's Republic of China. Joining Indonesia, we have Jordan, Uzbekistan. Of course, I'm very happy to be called up by Coach John Herdman to play for the Indonesian national team. The 2022 Asian Cup will be my big tournament for Indonesia. I'm happy with drawing results. The Indonesian national team will meet Uzbekistan, Jordania, and China in the 2027 Asian Cup. I'm sure we will win for the round of 16. Of course, I'm happy that Lauren Ulrich has joined the Indonesian team. I will score goals against Uzbekistan, Jordania, and of course, China. Please support us, Garuda fans. Timnya tepat tadi malam hasil drawing Piala Asia 2027 diumumkan, Timnas Indonesia masuk grup D dan reaksi Lalurik John Herdman Orone PSSI gini, benarkah demikian? Bisa mendadak gemparkan Asia? Tepat tadi malam, begini hasil drawing Piala Asia 2027 yang digelar di kantor AFC Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia masuk grup surga begini sampai bikin pemain naturalisasi baru skuad Garuda, Lauren Ulrich, angkat suara begini usai dipanggil John Herdman ke skuad timnas proyeksi Piala Asia 2027 Arab Saudi. Bahkan oleh Romaini dan Ketum PSSI juga membuat pernyataan mengejutkan yang membahagiakan semua supporter timnas Indonesia. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai. Sports Story Indonesia. Yuk buat kamu yang ngaku pecinta olahraga Indonesia, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih ya guys. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, drawing fase grup Piala Asia 2027 akhirnya rampung digelar tadi malam di markas AFC Kuala Lumpur, Malaysia. Timnas Indonesia mendapatkan hasil yang cukup menguntungkan setelah tergabung di grup yang relatif seimbang dan minim kekuatan raksasa Asia. Dalam hasil undian resmi, Indonesia yang berasal dari pot 4 masuk ke grup B bersama satu tim dari masing-masing pot lainnya sesuai regulasi AFC. Indonesia tergabung di grup B bersama Uzbekistan pot 1, Yordania pot 2, dan China pot 3. Secara kekuatan, grup ini dinilai tidak seberat grup lain yang diisi tim-tim elit seperti Jepang, Korea Selatan, atau Iran. Uzbekistan memang berstatus unggulan dari pot 1, namun bukan tim dengan dominasi sebesar Jepang atau Korea Selatan. Yordania sebagai wakil pot 2 juga dikenal solid, tetapi masih berada dalam jangkauan permainan timnas Indonesia. Sementara China, yang berasal dari pot 3, tengah berada dalam fase transisi performa. Situasi ini membuat peluang Indonesia untuk bersaing cukup terbuka. Banyak pengamat menyebut grup B sebagai salah satu grup paling bersahabat bagi tim dari pot 4. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menyambut hasil undian ini dengan optimisme tinggi. Ia menilai komposisi grup memberi kesempatan realistis bagi timnya untuk bersaing memperebutkan tiket ke fase gugur. Kami menghormati semua lawan, tetapi ini adalah grup yang memberi kami peluang. Fokus kami adalah memaksimalkan setiap pertandingan dan mengambil poin penting sejak laga pertama, ujar Herdman. Format Piala Asia 2027 memungkinkan 2 tim teratas di setiap grup serta 4 peringkat ketiga terbaik lolos ke babak 16 besar. Dengan skema tersebut, Indonesia tidak harus menjadi juara grup untuk melaju, sehingga peluang semakin terbuka. Laga melawan China diprediksi akan menjadi kunci awal sebelum menghadapi Yordania dalam pertandingan yang bisa menentukan posisi klasemen. Sementara duel melawan Uzbekistan akan menjadi ujian terbesar bagi skuad Garuda. Dibandingkan skenario terburuk yang bisa mempertemukan Indonesia dengan tim-tim seperti Jepang atau Korea Selatan, hasil drawing ini jelas memberikan angin segar. Tidak adanya raksasa utama Asia di grup yang sama membuat Indonesia terhindar dari grup neraka. Piala Asia 2027 sendiri akan diikuti oleh 24 tim yang dibagi ke dalam 6 grup. Turnamen yang digelar di Arab Saudi ini juga akan diramaikan oleh sejumlah peserta Piala Dunia 2026 yang tersebar di berbagai grup. Kini, dengan hasil undian yang relatif menguntungkan, harapan publik sepak bola Indonesia kembali menguat. Grup yang seimbang membuka peluang nyata bagi timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh dan mencetak sejarah baru di ajang Piala Asia.
Berikut hasil lengkap drawing fase grup Piala Asia 2027. Grup A, Jepang, Irak, Thailand, Kuwait. Grup B, Uzbekistan, Yordania, China, Indonesia. Grup C, Korea Selatan, Qatar, Vietnam, Korea Utara. Grup D, Iran, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kirgistan. Grup E, Australia, Oman, Palestina, Singapura. Grup F, Arab Saudi, Suriah, Tajikistan, Lebanon, atau Yaman. Sementara itu, di sisi lain, kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Lauren Ulrich, pemain muda berdarah campuran Indonesia-Jerman dan kapten timnas U20 Jerman, mengungkapkan kegembiraannya setelah menerima panggilan dari pelatih timnas Indonesia, John Herdman. Dalam pernyataan eksklusif kepada media, Lauren mengaku sangat antusias dengan kesempatan tersebut. Saya sangat bahagia bisa dipanggil langsung oleh Coach Herdman. Ini adalah momen spesial bagi saya karena saya bisa mewakili negara asal keluarga saya, ujarnya dengan penuh semangat. Lauren menegaskan komitmennya untuk meninggalkan paspor Jerman dan resmi memilih menjadi warga negara Indonesia. Keputusan ini bukan hal yang mudah, tetapi hati saya berada di Indonesia. Saya siap meninggalkan paspor Jerman dan memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia, tambahnya. Selain itu, Lauren juga memberikan tanggapan terkait hasil drawing fase grup Piala Asia 2027 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu malam. Indonesia tergabung di grup B bersama Uzbekistan, Yordania, dan Cina yang dinilai relatif seimbang. Saya rasa grup ini cukup menarik dan memberi peluang besar bagi timnas Indonesia. Uzbekistan tentu akan menjadi lawan berat, tetapi Yordania dan Cina bisa kita hadapi dengan strategi yang tepat. Secara keseluruhan, saya senang melihat tim kita berada di grup yang seimbang, ujar Lauren. Ia menambahkan, hasil drawing ini memberi energi positif untuk tim. Saya ingin segera beradaptasi dengan rekan-rekan di Indonesia dan membantu tim meraih hasil terbaik. Kesempatan bermain di level kontinental seperti ini adalah motivasi besar bagi saya. John Herdman, pelatih timnas Indonesia, menyambut kabar ini dengan optimisme. Kehadiran Lauren tentu akan menambah kekuatan tim, terutama dengan pengalaman internasional yang dimilikinya. Kami ingin memaksimalkan setiap peluang di grup ini, dan Lauren bisa menjadi bagian penting dari rencana kami, ujarnya. Lauren Ulrich kini menjadi salah satu calon pemain naturalisasi yang paling dinanti publik. Keputusan meninggalkan Jerman dan memilih Indonesia bukan hanya soal strategi tim, tetapi juga menunjukkan ikatan emosional yang kuat dengan akar keluarganya. Dengan semangat baru dari pemain seperti Lauren, timnas Indonesia tampaknya semakin siap menghadapi tantangan Piala Asia 2027. Peluang untuk mencatat sejarah di ajang kontinental kembali terbuka, terutama dengan hasil undian grup yang relatif menguntungkan. Sementara itu, di sisi lain, Ole Romeni, striker naturalisasi timnas Indonesia yang kini bermain di Oxford United, membuat pernyataan berani usai hasil drawing Piala Asia 2027 diumumkan. Indonesia tergabung di grup B bersama Uzbekistan, Yordania, dan Cina yang dinilai relatif seimbang. Dalam wawancara eksklusif, Romeni menegaskan optimisme tinggi timnya. Saya melihat peluang nyata untuk bersaing di grup ini. Uzbekistan memang unggulan, tapi kami punya kualitas dan strategi untuk menghadapi mereka. Timnas Indonesia siap menulis sejarah, ujarnya. Striker berpengalaman ini juga menekankan pentingnya mental juara. Kita tidak boleh takut. Setiap pertandingan harus dijalani dengan percaya diri penuh. Saya ingin menjadi bagian dari momen besar untuk sepak bola Indonesia, tambahnya. Ole Romeni menyoroti pertandingan awal melawan Cina sebagai kunci untuk membuka jalan lolos ke babak gugur. Laga pertama akan sangat menentukan. Jika kita memulai dengan baik, itu akan memberi energi positif untuk menghadapi Yordania dan Uzbekistan. Saya siap tampil maksimal dan mencetak gol penting bagi tim, katanya. Pelatih timnas Indonesia, John Herdman, menyambut sikap berani Romeni dengan senang hati. Ole punya mental dan pengalaman yang luar biasa. Kehadirannya memberi warna berbeda di lini depan dan tentu meningkatkan peluang kami di grup ini, kata Herdman.
Dengan pemain seperti Romeni dan potensi kedatangan Lauren Ulrich, Timnas Indonesia menunjukkan ambisi serius menghadapi Piala Asia 2027. Grup B yang seimbang memberi kesempatan realistis bagi skuad Garuda untuk bersaing, mencetak prestasi, dan membuka babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Sementara itu, di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pernyataan jujur dan cerdas menyusul hasil drawing fase grup Piala Asia 2027 yang berlangsung di markas AFC, Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia tergabung di grup B bersama Uzbekistan, Yordania, dan Cina yang dinilai relatif seimbang dan minim tim raksasa Asia. Dalam wawancara eksklusif dengan media, Erick Thohir menegaskan optimisme realistis terhadap peluang Timnas Indonesia. Hasil undian ini cukup menguntungkan. Grup ini seimbang dan memberi peluang bagi tim untuk bersaing secara kompetitif. Namun, fokus utama kami bukan sekedar melihat lawan, tetapi mempersiapkan diri secara maksimal, mulai dari aspek teknis, fisik, hingga mental pemain, ujarnya. Erick menekankan pentingnya transparansi dan pendekatan cerdas dalam membangun tim nasional. Kami sadar tantangan di level Asia sangat besar, tidak ada yang instan. Persiapan harus menyeluruh dan berkelanjutan, termasuk integrasi pemain naturalisasi seperti Ole Romeni dan Lauren Ulrich dengan pemain lokal. Tim ini harus solid secara teknis dan mental, katanya. Menurut Erick, PSSI juga berupaya membangun program jangka panjang untuk Timnas Indonesia. Kami tidak hanya memikirkan satu turnamen, tetapi kesinambungan tim nasional. Pemain muda, pelatih, fasilitas, dan program pengembangan menjadi prioritas agar hasil positif bisa dicapai secara konsisten, bukan hanya sesekali, jelasnya. Menanggapi hasil drawing yang menempatkan Indonesia di grup B bersama Uzbekistan, Yordania, dan Cina, Erick Thohir bersikap realistis. Uzbekistan adalah unggulan, tentu menjadi tantangan besar. Yordania dan Cina juga bukan lawan mudah, tapi kami melihat peluang. Grup ini memberi kesempatan Timnas Indonesia menunjukkan kualitas, strategi, dan mental juara, ujarnya. Erick menambahkan bahwa PSSI akan mendukung penuh pelatih John Herdman dan timnya. Kami percaya penuh pada Coach Herdman. Keputusan-keputusan strategis seperti pemanggilan pemain naturalisasi disesuaikan dengan kebutuhan tim. Kami tidak ingin hanya sekedar mengejar hasil jangka pendek, tetapi membangun fondasi kuat untuk masa depan, tambahnya. Erick juga menekankan aspek psikologis sebagai kunci keberhasilan tim. Mental juara sangat penting. Kami ingin para pemain merasa bangga, termotivasi, dan bertanggung jawab membawa nama Indonesia. Dukungan supporter tentu menjadi energi tambahan, tapi performa di lapangan harus menjadi bukti nyata, ujarnya. Ketua Umum PSSI menegaskan komitmen organisasi terhadap perkembangan sepak bola nasional. Kami bertanggung jawab untuk menyediakan semua fasilitas dan dukungan agar tim bisa tampil optimal. Dari fasilitas latihan, persiapan taktik, hingga kesehatan pemain, semua harus dipastikan. Ini bukan sekedar turnamen, tetapi misi untuk membawa sepak bola Indonesia lebih maju, katanya. Erick Thohir menutup pernyataannya dengan pandangan jujur dan cerdas. Kami menyadari tantangan besar menanti, tetapi kesempatan untuk bersaing juga nyata. Fokus kami adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin, membangun mental juara, dan memberi dukungan penuh agar Timnas Indonesia mampu tampil kompetitif di Piala Asia 2027. Tutupnya. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Kabar menggembirakan datang dari Inggris. Bek tangguh Leeds United yang tengah ramai dikaitkan dengan rencana naturalisasi Timnas Indonesia, Pascal Struijk, tampil sebagai sosok penentu dalam laga perempat final Piala FA. Bertanding di London Stadium Minggu 5 April 2026, Struijk membawa Leeds United melangkah ke semifinal setelah menang dramatis atas West Ham United melalui adu penalti. Penampilan solid pemain berusia 26 tahun itu bahkan diganjar penghargaan Man of the Match di akhir pertandingan. Leeds sebenarnya sempat berada di atas angin setelah unggul 2 gol lewat Ao Tanaka pada menit ke-26 dan Dominic Calvert-Lewin di menit ke-75. Namun West Ham membuat kejutan pada masa injury time.
2 gol cepat dari Mateus Fernandes 90+3 dan Axel Disasi 90+6 memaksa pertandingan ditentukan lewat adu penalti. Pada momen krusial itulah Struijk menunjukkan mentalitasnya. Ia maju sebagai penendang ke-6 dan dengan tenang mencetak gol yang memastikan kemenangan Leeds atas tuan rumah. Saya sudah bilang sebelum pertandingan, ini akan menjadi kemenangan yang sangat besar jika kami berhasil menang hari ini, ujar Struijk, dikutip dari laman resmi klub. Meski sempat kehilangan keunggulan di menit-menit akhir, ia tetap bangga dengan perjuangan timnya yang sukses mengamankan tiket ke Wembley. Struijk pun antusias menatap tantangan berikutnya di semifinal. Di balik performa gemilangnya, nama Struijk semakin menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Ia disebut-sebut masuk radar pelatih timnas Indonesia John Herdman. Isu tersebut menguat setelah asisten pelatih timnas Simon Grayson mengunggah foto saat mengunjungi Leeds United Academy. Kunjungan itu memunculkan spekulasi bahwa staf pelatih Garuda tengah memantau langsung pemain-pemain keturunan Indonesia, termasuk Struijk. Apalagi Grayson sendiri memiliki kedekatan dengan Leeds karena pernah melatih klub tersebut pada 2008-2012. Struijk diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ayahnya. Kakek dan neneknya disebut berasal dari Surabaya sebelum kemudian menetap di Belanda. Jika komunikasi dengan PSSI berjalan lancar, kehadiran Struijk berpotensi memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Pengalamannya bermain di level tertinggi sepak bola Inggris diyakini bisa menjadi tambahan kualitas sekaligus sosok pemimpin bagi Jay Itses dan rekan-rekannya. Sementara itu, fokus Struijk kini tertuju pada upaya membawa Leeds melangkah lebih jauh di Piala FA. Pada babak semifinal, mereka dijadwalkan menghadapi Chelsea di Wembley pada 25 April 2026 mendatang. Spekulasi menarik menyelimuti masa depan bek timnas Indonesia, Mads Hilgers, menjelang berakhirnya kontraknya bersama FC Twente pada akhir musim 2025-2026. Pemain berusia 24 tahun itu disebut-sebut menjadi kandidat kuat untuk direkrut PSV Eindhoven sebagai pengganti kapten mereka, Jerdy Schouten, yang mengalami cedera lutut serius. PSV sebenarnya baru saja merayakan gelar juara Liga Belanda usai menundukkan FC Utrecht dengan skor dramatis 4-3 pada 4 April 2026. Namun, kemenangan tersebut dibayangi kabar buruk setelah Schouten harus ditarik keluar lebih cepat akibat cedera ligamen lutut ACL yang memaksanya menjalani operasi dan absen dalam waktu lama. Situasi itu membuat PSV mulai mencari sosok pengganti. Berdasarkan laporan Football Transfers, Mads Hilgers muncul sebagai opsi paling ideal. Analisis data dari Sky Sports bahkan menunjukkan tingkat kemiripan gaya bermain Hilgers dengan Schouten mencapai 99%. Dengan karakter yang hampir identik, Hilgers dinilai mampu mengisi peran yang selama ini dijalankan Schouten, terutama karena sang kapten musim ini kerap dimainkan sebagai bek tengah oleh pelatih Peter Bosz. Selain itu, bek timnas Indonesia tersebut juga memiliki nilai performa yang kompetitif. Data Football Transfers mencatat Hilgers memiliki skill rating 64,7, angka yang tidak terpaut jauh dari milik Schouten yang berada di level 65,8. Yang membuat peluang transfer ini semakin menarik adalah status kontrak Hilgers di FC Twente yang akan berakhir pada 30 Juni 2026. Artinya, PSV berpotensi merekrutnya secara gratis pada bursa transfer musim panas mendatang. Kondisi tersebut bisa menjadi kesempatan baru bagi Hilgers setelah sempat melalui periode sulit di Twente. Ia sebelumnya tersisih dari skuad utama karena menolak memperpanjang kontrak, situasi yang kemudian diperburuk oleh cedera ACL yang membuatnya lama absen. Kini, Hilgers dikabarkan telah pulih sepenuhnya dan kembali berlatih secara rutin. Jika kepindahan ke PSV benar-benar terwujud, bek andalan timnas Indonesia itu berpeluang membuka bab baru dalam karirnya, sekaligus tampil di level yang lebih tinggi di kompetisi Eropa. Nama penyerang muda MacArthur FC, Luke Vickery, tengah ramai diperbincangkan sebagai kandidat pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski proses menjadi warga negara Indonesia, WNI, belum dimulai secara resmi, pemain berusia 20 tahun itu sudah memiliki ambisi besar, membantu skuad Garuda menembus FIFA World Cup. Belakangan, nama Vickery masuk dalam radar PSSI untuk menambah kekuatan lini serang tim nasional. Ia pun secara terbuka menyatakan ketertarikannya membela Merah Putih dan mengungkap bahwa dirinya sudah beberapa kali berkomunikasi dengan pelatih timnas Indonesia, John Herdman. Vickery mengaku akan sangat bangga jika suatu saat dapat menjadi bagian dari skuad Garuda. Pemain yang bisa beroperasi sebagai penyerang sayap maupun striker tersebut berharap kontribusinya kelak mampu membantu Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia.
Menurutnya, Indonesia sangat pantas tampil di turnamen sepak bola terbesar di dunia itu. Ia menyoroti besarnya dukungan masyarakat terhadap sepak bola, terlebih dengan populasi lebih dari 280 juta orang yang menjadi kekuatan besar di belakang tim nasional. Selain itu, Fikri juga melihat perkembangan positif yang tengah terjadi di tubuh timnas Indonesia. Dengan kualitas skuad yang terus meningkat, ia yakin peluang untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia semakin terbuka. Jika proses naturalisasi benar-benar terrealisasi, kehadiran pemain MacArthur FC tersebut bisa menjadi tambahan penting bagi lini depan Garuda. Musim ini, Fikri tercatat sudah mencetak 6 gol dari 27 penampilan bersama klubnya di berbagai kompetisi, menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memastikan timnas Indonesia tetap akan tampil pada agenda FIFA Matchday periode Juni 2026. Bahkan, federasi disebut sudah mengantongi satu calon lawan untuk menghadapi skuad Garuda dalam laga uji coba tersebut. Kepastian ini disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji. Ia mengungkapkan bahwa tim yang dipimpin Jay Aitses dijadwalkan memainkan 2 pertandingan pada jeda internasional mendatang. Saat ini, PSSI masih memfinalisasi lawan yang akan dihadapi. Menurut Sumarji, proses pencarian lawan berjalan positif. Dari 2 pertandingan yang direncanakan, 1 negara sudah memberikan sinyal kesepakatan, sementara 1 lawan lainnya masih dalam tahap pencarian. Ia juga memberi petunjuk bahwa tim yang dipilih merupakan negara yang tidak lolos ke FIFA World Cup 2026. Meski begitu, Sumarji belum bersedia membocorkan identitas negara tersebut, termasuk kemungkinan apakah Indonesia kembali menghadapi tim Eropa seperti saat bertemu timnas Bulgaria sebelumnya. Agenda FIFA Matchday Juni ini dianggap sangat penting bagi timnas Indonesia untuk menjaga momentum positif. Pasukan yang kini dilatih John Herdman baru saja tampil cukup impresif di ajang FIFA Series 2026 Jakarta. Meski harus puas menjadi runner-up setelah kalah tipis 0-1 dari Bulgaria di final, performa Garuda menuai banyak pujian. Perkembangan taktik serta organisasi permainan yang semakin solid membuat optimisme terhadap masa depan timnas semakin besar. Uji coba pada Juni nanti diharapkan menjadi kesempatan bagi Herdman untuk mematangkan komposisi tim sekaligus meningkatkan posisi Indonesia di ranking FIFA. Kini, publik menanti kejutan dari PSSI mengenai siapa negara yang akan menjadi lawan berikutnya bagi skuad Garuda, terutama untuk menguji ketangguhan lini belakang yang dipimpin Jay Aitses dan rekan-rekannya. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys, tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke Garuda Mania dan Timnas Mania.